Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum. Nah, katakan Muhammad pada orang-orang musyrik, orang kafir Mekah itu, ta'alau, mari datang kepadaku. Marilah kamu kalian itu, sini, mari. Atlu ma harama rabbukum, apa-apa akan aku bacakan, apa-apa yang diharamkan Tuhanmu Allah kepadamu. Apa yang tidak boleh, yang diharamkan pada mereka itu, yaitu alla tusyriku bi syai'a, yaitu satu, kamu jangan mensekutukan Allah dengan sipun. Artinya apa? Kalau kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu itu haram. Bil walidaini sana, dan kalau terhadap orang tua kamu harus berbaik. Jadi kalau kamu tidak berbuat baik, tidak bekti, tidak berbakti, bil walidain, tidak berbakti pada orang tua, itu haram. Wala taqtulu auladakum min imlak, kamu jangan membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Kalau kamu melaksanakan itu haram. Begitu maksudnya itu. Itu yang diharamkan oleh Allah kepada mereka itu. Kamu jangan membunuh anak-anakmu min imlak karena takut miskin. Ya, takut miskin itu umpamanya begini. Orang Indonesia banyak orang takut miskin. Lalu diadakan KB, ya, keluarga berencana. Orang itu baiknya anaknya 2 saja. Ya, soalnya apa? Kalau anaknya banyak, nanti dikhawatirkan tidak bisa memberikan makan. Nah, kalau pegawai negeri, tentara, polisi, diatur anaknya hanya 2. Sebab kalau lebih 2 nanti pemerintah keberatan memberikan rezeki, memberikan gaji yang banyak, menanggung anak yang banyak itu. Toh yang bekerjanya bapaknya kok, anaknya banyak, harus ditanggung negara, ya toh. Itu termasuk, ini salah satu bentuk takut kemiskinan. Lalu diadakan kegiatan KB, keluarga berencana. Khawatir nanti pertambahan penduduk terlalu banyak, nanti kalau penduduk banyak, wah nanti kerepotan dalam rezekinya. Itu pikiran orang. Padahal kan Allah menjelaskan bahwa semua yang diciptakan itu ada rezekinya. Udah, mengenai rezeki itu urusan Allah. Tapi orang berpikir seperti itu, ya, sampai melakukan hal-hal untuk mencegah kelahiran itu dilakukan hal-hal yang ya menurut akal manusia saja. Nah, contoh konkretnya umpamanya ada KB itu diadakan bermacam-macam alat kontrasepsi, atau wah, anehnya, lucunya, yang dipentingkan itu justru hanya sekedar alat kontrasepsinya, tapi nah, ada hal-hal yang mestinya itu tidak perlu diperhatikan, tidak diperhatikan, tapi malah contoh konkret ya. Ini sesuatu yang semua orang tahu di Indonesia itu karena digelar di TV. Untuk mengatasi pelacuran gitu, gampangnya saja. Di TV disiarkan itu di kilometer 10 atau 11 itu katanya disediakan lokalisasi untuk PSK. Yang sadis lagi, mereka dikumpulkan hanya diberi penjelasan, pokoknya kalau kamu melayani tamu harus pakai alat kontrasepsi biar tidak terkena penyakit AIDS. Itu yang tujuannya itu. Tapi kok tidak memberitahu itu perbuatan jahat, hentikan, kok tidak begitu loh pemerintah itu. Ini perlu disampaikan. Kalau tidak begitu, tidak disampaikan, berjalan terus, itu dosa melanda terus, Allah akan mengadab terus, itu masalahnya. Sadisnya lagi, mereka yang ada di situ justru banyak orang yang pakai kerudung. Lucu kan? Biar tampak keselamanya, tapi tingkah lakunya seperti itu. Itu kan munafik semua seperti itu. Ini dalam rangka dakwah amar ma'ruf nahi munkar harus diberitahukan ini. Sesuatu yang nyata, setiap orang tahu semua di TV seperti itu. Seolah-olah perbuatan tidak dosa apa-apa, tapi yang penting hanya mengatasi supaya tidak terjadi ya malapetaka bagi mereka biar tidak sakit. Ya begitu kan, itunya lucu. Katanya dalam pembukaan UD itu katanya kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu Indonesia dikasih kemerdekaan itu hanya berkatnya Allah loh. Rahmat berkatnya Allah, berkat rahmatnya Allah. Kok perbuatan seperti itu? Ini saya sebagai warga negara orang Islam harus wajib amar ma'ruf nahi munkar supaya orang Islam tidak terjebak dengan pengertian paham seperti itu. Jadi yang dipikir hanya masalah antisipasi supaya tidak dapat sakit.
tapi pelakuan dosanya tidak disentuh. Itu maaf, ini omong senyatanya. Sebab kalau tidak, itu banyak orang Indonesia yang kena dosa karena perbuatan seperti itu dibiarkan. Nanti kalau setiap hari sudah dikasih banjir terus mau apa? Terus ayat berikutnya. Tadi dimulai dari katakanlah, datanglah ke sini, bawa kemari saksi-saksimu, ya, yang menyaksikan bahwa Allah itu mengharamkan ini. Nah, yang dikatakan sebenarnya katakanlah, bawalah kemari saksi-saksimu yang memberi kesaksian bahwa Allah itu mengharamkan ini. Padahal yang mengharam tadi kan dia sendiri tuh. Lalu Allah untuk menangkalnya menyuruh Muhammad, ya, pada mereka membawa saksi itu. Mana saksimu kalau kamu mengharamkan yang itu tadi itu? Bain saya itu, terus Allah mengingatkan, kalau kamu jadi saksi umat Islam, kamu jangan bersaksi bersama mereka, dan kamu jangan mengikuti kehendak mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang tidak percaya pada hari akhir, dan mereka terhadap Allah yaitu mendustakan atau mempersekutukan. Katakanlah, mari ke sini, aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu atas kamu, yaitu 1, Allah tusyriku bi saya, kamu jangan mensekutukan Allah sedikitpun. Sebab kalau menyekutukan Allah dengan yang lain itu namanya syirik dan itu haram. Dan pada orang tua, wabil walidaini sana, dan pada orang tua berbaktilah, berbuat baiklah. Nah, kalau tidak berbuat baik, tidak berbakti pada dua orang tua itu haram. Wala taqtulu auladakum min imlak, dan kamu jangan membunuh anakmu karena takut miskin. Nah, untuk menerangkan seperti tadi sudah diterangkan tadi. Terusnya, nahnu nazukum wa iyahum, kami Allah itu kan yang memberi rezeki kamu, ya, dan pada mereka itu tadi orang kafir Yahudi Nasara tadi. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara min hawa mabaton, dan janganlah kamu sekalian melakukan, ya, perbuatan keji, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq, dan jangan kamu membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali yang hak. Nah, jadi orang Islam itu tidak boleh membunuh loh. Kok sekarang rupanya membunuh orang enak saja. Di mana-mana terjadi pembunuhan hanya karena masalah sepele. Itu Allah melarang. Wala taqtulun nafsa, kamu jangan membunuh jiwa seseorang yang diharamkan Allah. Termasuk orang muslim bunuh orang muslim itu tidak boleh karena haram itu. Kecuali dengan yang hak itu namanya orang yang membunuh itu dihukum bunuh. Nah, itu yang di negeri Arab sudah berlaku, kalau di Indonesia belum ini. Tapi perintahnya Allah seperti itu. Kalau orang bunuh itu harus bunuh gitu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah diwasiatkan padamu, ya, diperintahkan padamu, mudah-mudahan kamu itu taqilun, menjadi orang yang menggunakan akal untuk memikirkan semua hal yang dijelaskan tadi itu. Saya kira cukup sekian, nanti sambung.